Ya kan? Maka Allah sebagai Rabb, dan kita harus mengimani itu. Ya. Mengimani bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian Allah yang mengatur alam semesta ini. Kemudian Allah yang memberikan pemeliharaan. Allah yang memberi rezeki. Ustadz, enggak. Ustadz, suaranya enggak ada, Ustadz. Suaranya enggak kedengeran, Ustadz, suaranya hilang. Suaranya hilang sebentar. Sampun. Berarti... Sudah sekarang. Udah, Ustadz. Oh, sudah. Ya, sebentar kalau gitu ya. Ustadz matikan saja untuk ininya ya. Untuk yang di handphone ya. Ya, Ustadz. Ini maghrib ya? Iya, ini maghrib. Musim dingin. Musim dingin kan semalam Sekarang sudah jelas suaranya? Ustadz, kedengeran. Jelas, Ya, Ustadz. baik. Jadi mengimani rububiyah Allah, berarti di situ kita meyakini bahwa Allah itu yang menguasai diri kita. Allah yang memiliki diri kita. Bahkan Allah yang menggenggam jiwa kita. Bahkan Allah yang mengetahui masa depan kita. Maka kita kemudian harus tergantung kepada Allah, harus bersandar kepada Allah. Karena esok, lusa, pekan depan, tahun depan itu hanya Allah yang mengetahui diri kita. Bagaimana diri kita itu tergantung kepada bagaimana Allah memberikan iradahnya kepada kita. Maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan iradah azaliyah, kebaikan kepada kita sekalian. Yang kedua, kemudian yang ketiga, konsekuensi iman yang ketiga adalah kita yang sudah kita bahas beberapa waktu ini, yaitu mengimani iman kepada asma wa sifat Allah. Ini sudah kita bahas. Ya, kita beberapa kali pertemuan sudah membahas tentang asma wa sifat, gitu ya. Dan asma wa sifat ini kemudian menjadi apa? Salah satu dari sifat Allah. Ini menjadi pengetahuan. Contoh misalnya Allah punya asma wa sifat misalnya Al-Alim. Apa artinya? Maha mengetahui. Al-Alim. Al-Alim artinya apa? Berilmu. Iya. Iya, berilmu atau Allah yang maha berilmu. Allah yang maha mengetahui gitu ya. Artinya Allah itu Allah ya dengan kebesaran zatnya, dengan keagungan zatnya itu memiliki keluasan ilmunya, keluasan kekuasaannya gitu. Dan itu apa? Menguasai diri kita. Ya. Maka kenapa kita harus tergantung kepada Allah gitu ya. Itu. Mengapa kita bersandar kepada Allah? Itu sudah sering kali Ustadz bahas di kajian tematik ini tentang ketika kita belajar asma wa sifat, beberapa nama dan sifatnya Allah. Harapannya ketika kita mengimani asma wa sifat, kemudian kita li'annakallah. Apa li'annakallah? Kita belajar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kaitannya dengan konsekuensi iman itu adalah kita iman kepada uluhiyah Allah. Iman kepada uluhiyah Allah. Uluhiyah Allah berasal dari kata ilah. Maka di dalam surah An-Nas ayat yang ketiga gimana? An-Nas ayat yang ketiga gimana? Masya Allah, tabarakallah. Ustaz seneng punya santri yang hebat. Hafal surat An-Nas ayat 3. Masya Allah surah An-Nas. Iya. Soalnya kadang kita kalau membaca sekedar membaca kadang nggak ingat kalau itu konsep keimanan tentang ilahin nas, gitu kan ya? Yes, Ya.
ilayya yang asal katanya ilah gitu kan. Nah, berarti di situ mengandung makna bahwa Allah lah satu-satunya Sembahan manusia. Sembahan manusia. Ada suaranya Ustaz. Ustaz nggak ada suaranya Ustaz. Ada suaranya. Nggak ada. Kalau sekarang gimana? Ya ya. Sudah Ustaz. Emangnya suaranya kemana saja ya? Suaranya Ustaz hilang-hilang. Oke, kalau sekarang Sudah Ustaz. ya kita nggak boleh, tapi kita jangan hilang-hilang ya. Ya Ustaz. Ya kan ada itu toh, ada hipertensi, ada loh santri hipertensi, Hilang pergi tanpa permisi. hilang pergi tanpa permisi ya. Nggak apa-apa ya. Ya, statusnya tetap santri ya. Jadi konsekuensi yang keempat adalah kita mengimani uluhiyah Allah. Berarti kita wujud ilahiyah Allah itu apa ya? Kita beribadah kepada Allah. Kita menyembah Allah. Jadi kita tidak akan kalau orang itu beribadah kepada Allah, kalau orang itu menyembah Allah apa? Dia tidak akan apa? Dia tidak akan melirik sesembahan selain Allah. Gitu ya. Gitu ya. Baik. Ustaz pikir cukup untuk kalimat pertama ya. Kita di dalam ayat tadi ada 3 kali Kalimat. ya, kalimat kedua bagaimana? Ada yang masih ingat? 3 kalimat dia. Yang ketiga tadi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Itu ya kalimat kedua. J. Allah dialah yang mengetahui apa yang kita kita sembunyikan atau kita rahasiakan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita Jaharkan atau kita kerjakan. ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Nah, apa? Apapun yang Gimana kita kerjakan. Ya'lamu Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Penjelasan mengenai kalimat kedua dalam ayat ini. Ya'lamu sirrakum, kemudian wajahrakum. Ya. Ada berapa penjelasan dari ulama. Yang pertama adalah misalnya dari An-Nahas. Ya. Beliau menegaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan ya'lamu sirrakum wajahrakum adalah dialah Allah yang mengetahui apa yang kita rahasiakan dan apa yang kita lahirkan di langit maupun di bumi. Nah, ini yang dimaksud dengan kum di situ, ada kata kum ya. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Kum di sini artinya jamak. Ya, jamak yang dimaksud adalah Allah mengetahui gitu ya. Apa yang kamu di sini siapa? Ada 2, yaitu malaikat dan manusia. Menurut An-Nahas begitu. Jadi Allah mengetahui apa yang oleh manusia dan malaikat rahasiakan maupun apa yang Kerjakan. Jadi, gitu. Kalau menurut Ibnu Jarir atau Bari, beliau menegaskan apa yang dimaksud dengan ya'lamu sirrakum wa jahrakum di situ, dialah Allah yang berada di langit. Kemudian Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, gitu ya, apa yang kamu tampakkan. Ya. Maka dari sini kemudian melahirkan beberapa penjelasan yang lain, ya. Misal dari Asy-Syamarqandi ya. Ini ada ulama tafsir yang lain yang menjelaskan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan ya'lamu sirrakum wajahrakum adalah sungguhnya apa yang kamu rahasiakan, itu ya, berupa amalan maupun ucapan ya, yang kamu lakukan sendirian, itu ya. Sedangkan yang kamu lahirkan itu ketika amalan maupun ucapan ketika kamu bersama dengan orang lain, gitu ya. Ini penjelasan dari
As-Samarqandi dalam kitab Bahrul Ulum ya. Jadi beliau memberikan penjelasan tafsirnya kepada kita bahwa yang dimaksud dengan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan berarti Allah mengetahui rahasia amal kita maupun ucapan kita ketika kita lagi sendirian. Dengan wajah rokum artinya Allah mengetahui apa yang ucapan dan perbuatan kita yang kita lakukan di depan orang lain, gitu ya. Ya. Yang ini menegaskan bahwa dimaksud dengan apa yang kau sirkan, apa yang kau rasakan itu termasuk dalam termasuk amalan hati. Berarti amalan hati ini berarti sesuatu yang tersimpan di hati kita, gitu ya. Contoh misalnya sekarang, jenengan ikut taklim, gitu kan ya? Ya, Amalan hati kalau batin, batin misalnya, Ustadz suaranya agak jelas-jelas. Nah, itu amalan batin. Hati-hati ya, jangan berprasangka buruk, ya, gitu ya. Sedangkan yang dimaksud wajah rokum di situ adalah amalan lisan. Itu menurut Al-Biqai, ya. Disebut dengan amalan batin, disebut dengan amalan sir, apa tadi? Amalan hati. Amalan hati. Yang dimaksud dengan amalan jahar adalah lisan. Ya, bahkan kalau menurut Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, di situ beliau sangat menegaskan ya, bahwa apa yang dimaksud dengan apa yang kita rahasiakan itu adalah sifat-sifat hati. Sifat-sifat hati kita. Apa sifat hati itu? Lebih kepada an-niyah. Apa an-niyah? Niat yang berada di hati kita, gitu Asir. Jangan hari ini hadir di majelis ini an-niyahnya apa? Itu namanya as-sihrakum, ya. Itu namanya adalah apa yang kita rahasiakan. Nah, gitu. Jadi kita tidak orang lain tidak tahu, Ustaz tidak tahu jenengan itu punya niat apa. Nah, niat yang dimaksud di situ berarti kalau menurut seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi masuk kategori apa? Amalan yang dirahasiakan. Kayak gitu. Gitu ya. Itu yang kedua. Nah, kita masuk ya. Waktunya tinggal sedikit. Tinggal 4 menit ya. Iya, Ustaz. Ya, kita masuk kalimat yang terakhir di ayat ini apa? Wa ya'lamu ma taksibun. Ya, setelah ya'lamu apa? Setelah wajah rokum apa? Wa ya'lamu ma taksibun. Ya. Jadi setelah atau kalimat yang ketiga adalah wa ya'lamu ma taksibun. Coba bersama-sama. Wa ya'lamu ma taksibun. Ya, wa ya'lamu ma taksibun, gitu ya. Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu usahakan. Allah mengetahui apa-apa yang kamu upayakan, gitu ya. Allah mengetahui apa-apa yang kamu kamu kerjakan atau kamu ikhtiarkan. Nah, berikut ada beberapa ulama yang kemudian memberikan memberikan pemahaman kepada kita, pemahaman kepada kita ya. Contoh misalnya yang ada ulama mufasir, ahli tafsir yang cukup terkenal, misalnya Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi ya. Yang dimaksud dengan ya'lamu ma apa tadi? Ya'lamu ma taksibun. Ya. Sehingga Allah mengetahui apa yang kamu usahakan, gitu ya. Artinya Imam Qurtubi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikan dan keburukan yang kamu usahakan. Ya. Taksibun, gitu ya. Tadi gitu ya kalimatnya ya. Ya'lamu ma taksibun. Taksibun asal katanya dari kata al-kasb. Al-kasbu yang artinya usaha atau ikhtiar, gitu. Maka dalam kitab Imam Al-Qurtubi ini jelaskan bahwa al-kasb atau usaha di sini adalah semua tindakan kita untuk meraih manfaat atau menolak bahaya, gitu ya.
semua tindakan yang kita tujukan untuk mendapatkan manfaat kemudian menolak bala. Ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kok tidak seperti itu, maka ikhtiar kita akan berada di jalur di luar jalur keimanan kepada Allah, ya. Ya'lamu ma taksibun. Nah, menurut ulama yang lain bahwa itu dimaknai misalnya al-baqai tadi, ya, bahwa yang dimaksud dengan Allah mengetahui apa yang kamu usahakan di sini adalah berupa tindakan atau perbuatan yang kita lakukan, ya. Ya. Ketika kita melakukan dengan anggota badan kita, ya. Anggota badan kita, tapi selain lisan dan hati, gitu ya. Jadi bagaimana perbuatan kaki kita itu disaksikan oleh Allah. Bagaimana perbuatan perut kita, perbuatan farji kita itu disaksikan oleh Allah. Nah, gitu ya. Bahkan yang Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi juga begitu. Perbuatan di sini memang ada kalanya perbuatan hati, dan ini yang disebut dengan perbuatan yang kita rahasiakan, kan gitu. Kan Allah mengetahui apa yang kita usahakan, maka ada yang diusahakan oleh hati, kan gitu. Gitu ya. Adapun perbuatan anggota badan yang lain, inilah yang sebenarnya yang dinamakan apa yang kamu lahirkan, gitu ya. Gitu ya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan taksibun, gitu, apa yang kamu usahakan di sini adalah di sana sebenarnya terkait dengan apa? Kalau dalam kitab Mafatihul Ghaib, ya, dituliskan bahwa adanya pahala dan siksa. Adanya apa? Pahala dan siksa. Pahala dan siksa yang diterima manusia itu atas perbuatan yang kita lakukan. Kita mendapatkan pahala ya atas apa yang kita lakukan. Kita mendapatkan siksa itu atas apa yang kita usahakan juga. Ya. Maka diri yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah selesai ya tiga penggalan kalimat dalam satu ayat ini, ya. Dan kita berharap nanti di murojaah ya berkali-kali untuk diulang-ulang didengarkan gitu, karena ini ilmu dasar ya, namanya ini adalah ilmu yang paling utama, yaitu kita itu ilmu tentang iman gitu ya, ilmu tentang ma'rifat kepada Allah gitu ya. Maka bisa kesimpulannya dari pembahasan ini, yang pertama bahwa sungguhnya ayat tadi memberikan pemahaman kepada kita. Yang pertama, jika Allah gitu ya adalah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, maka kita harus menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang senantiasa menyembah dan beribadah kepada Allah, bukan hamba-hamba yang mendurhakai dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka dalam surat Al-An'am itu kan ayat 162 ya. Ya, kul inna sholati Wa nusuki Terus? wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pertama seperti itu. Kedua, ayat tadi mengandung makna jika Allah mengatur semua yang ada di langit dan di bumi, kemudian Allah menetapkan hukum-hukum, ya. Menetapkan hukum dan sunnah. Menetapkan apa? Hukum dan sunnah. Hukum dan sunnah. Ya. Menetapkan hukum dan sunnah, gitu ya. Maka menetapkan hukum dan sunnah berarti kalau sudah Allah yang menetapkan, kita harus apa? Mengikuti hukum dan sunnah itu. Karena apa? Karena sunnahnya Allah pasti menang dan tidak mungkin bisa ditundukkan yang lainnya, gitu. Maka sekali-kali kita jangan sampai kemudian kita tidak mengikuti hukum dan sunnah yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Dan kesimpulan yang ketiga, bahwa ketika kita memahami ayat tadi, ya, dari wa huwallah fis samawati wa fil ard,
Ya'lamu sirrakum wa jaharakum ya'lamu ma Kamu mataksibun. taksibun. Ya. Di situ kesimpulannya, pemahaman yang harus kita yang harus kita ada dalam hati kita, pemahaman mendalam dalam hati dan pikiran kita bahwa jika Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati dan Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh anggota badan kita, maka kita harus mencoba senantiasa menyelaraskan antara apa? Keikhlasan niat kita dan kebaikan amal kita. Menyelaraskan apa? Halo, masih mendengar suara Ustadz? Masih Ustaz. Ustadz ulang kesimpulan yang terakhir ya. Jika Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam hati, Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh anggota badan kita, berarti kita harus apa? Harus mampu menyelaraskan antara an-niyatus shalihah, niat baik kita selaraskan dengan apa? Kebaikan amal kita. Ya. Kita selaraskan dengan apa? Amal kebaikan kita. Maka setelah itu kita bakal menyadari bahwa Allah itu selalu ada balasan pahala dan juga ada balasan siksa atas setiap yang kita lakukan. Ya. Sehingga harapannya kesadaran ini mendorong kita untuk melaksanakan amal kebaikan dan mencegah kita dari perbuatan dosa atau perbuatan yang Benar. gitu ya. Kenapa? Karena ya itu tadi bahwa Allah itu luar biasa gitu ya. Maka adalah hadis ya. Hadis Al-Hakim ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan kepada kita ya. Nah, gitu ya. Berarti ini hadis qudsi ya. Ketika dalam hadis qudsi ini Allah ya Muhammad isma syi'ta. Ini hadis ini masyhur ya. Masyhur itu apa? Terkenal. Ya. Kalau lawannya masyhur apa? Kalau masyhur lawannya apa? Lawannya tidak terkenal. Bagus. Ya. Ya. Kalau masyhur lawannya mastur. Mastur. Ya, Masya Allah. Hebat ya santri. Mastur. Apa lawannya masyhur? Mastur. Pak tahu. Oke, baik. Maka ini hadis ini menjadi penutup kajian kita. Ya Muhammad aishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sekedar hatimu, tapi sungguhnya engkau bakal mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriqu. Cintailah apapun, cintailah siapapun yang ingin kau cintai, tapi sesungguhnya engkau pasti akan dipisahkan dengan apa yang kau cintai. Wa amal ma syi'ta ya fa innaka majziyum bi gitu ya. Dan lakukanlah apapun sesuai dengan kehendak hatimu. Tapi sesungguhnya apa yang kau lakukan itu akan mendapatkan balasan, akan dimintai pertanggungjawaban ya. Saudara sekalian, para santri yang mulia, ya mudah-mudahan pelajaran kita di pagi hari ini namanya fokus ya. Apa enggak sejak tadi ya? Kalau dia mau diakhiri itu fokus. Itu enggak itu tidak ini kok, tidak di sana kok, di sini begitu. Tapi di sana biasanya sama gitu ya. Oke, baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Semoga apa yang tadi saya sampaikan Ustadz dan panjenengan semua sakit memahami kanthi sae. Amin. Alaken terus berharap kepada Allah dengan semua kebaikan-kebaikan dari Allah, begitu ya. Kita akhiri dengan doa ya. Tadi dengan pesannya ya, tadi ada yang hari ini kita akan berdoa, gitu ya. Jadi Ustaz. Ya, apa hajatnya, apa minta didoain, apa punya anak lagi, apa
Kula sing pulang niku Ustaz. Oh, iya. Iya. Alhamdulillah. Kita didoakan tambah sehat, Ustaz. Oh, ya, alhamdulillah. Jadi doa kita yang pertama untuk salah satu pengurus di unit klinik ya, Mbak siapa? Mbak Yeti. Mbak Yeti. Kemarin sempat berapa kali perawatan dan alhamdulillah hari ini mudah-mudahan semakin baik, semakin sehat dan kuat. Amin. Semakin menyempurnakan ketauhidan kepada Allah, jangan tergantung kepada selain Allah gitu ya. Keimanannya bertambah dan ibadahnya bertambah. Kemudian doa ini juga buat semua santri dan semua keluarga santri. Ya, semoga kita semua diberikan kebahagiaan yang setimpal oleh Allah. Amin. Maupun dia. Ya, semoga kita oleh Allah diberikan kesabaran dalam hidup ini. Baik urusannya dengan diri kita maupun urusan dengan keluarga kita maupun urusannya dengan urusan dunia, lebih-lebih dengan urusan akhirat kita. Amin. Ya bil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afri alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Rabbi habli hukma hikni bis sholihin ya Allah. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanir wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita dikabulkan oleh Allah. Dan Allah berikan tuntunan, bimbingan kepada kita, penjagaannya kepada kita. Ya, alhamdulillah di akhir pengunjung ini beberapa wajah ada yang kenampaan di belakangnya Ustaz. Iya. Ya, itu sehari ya. Iya. Ya. Baik. Ustaz, Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Allah Ta'ala. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.